Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di episode sharing keilmuan. Kali ini tema yang akan Dinda bahas adalah tentang menumbuhkan ide berwirausaha. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan real di suatu lingkungan yang meliputi pasar maupun masyarakat. Ide-ide itu menciptakan nilai-nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang pasar. Suatu ide usaha atau bisnis yang bagus itu sangat penting, bahkan merupakan salah satu syarat untuk menjadikan suatu usaha sukses. Kendati demikian, ide bisnis yang bagus biasanya tidak langsung datang kepada pengusaha, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan upaya dari pengusaha untuk membangkitkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang. Memang, semuanya perlu melalui proses, maka seorang wirausaha itu bertumbuh karena tujuan hidupnya bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, maka seorang wirausaha harus percaya, mau, mampu, dan kesemuanya harus dipelihara dengan baik. Karena kaya adalah akibat, bukan suatu tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian dalam sebuah usaha. Ada dua kata kunci penting yang berpengaruh guna menumbuhkan ide bisnis yang akan terus berkembang, yaitu pertama, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru atau biasa disebut dengan thinking new thing, diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang. 2. Inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru atau biasa disebut dengan doing new thing, yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Ide bisnis yang terus tumbuh dan berkembang tersebut, maka seorang wirausaha akan menggeluti usahanya tidak sekedar ala kadarnya saja, melainkan dengan keberanian, kegigihan, sehingga usahanya tumbuh bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan suatu usaha yang real dan bukan spekulatif. Apalagi di zaman modern ini, lingkungan usaha yang semakin kompetitif, pengetahuan keahlian dalam bidang usaha yang dilakukan mutlak diperlukan bagi seorang wirausaha. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang pasar, strategi pemasaran, pengetahuan tentang konsumen, pesaing baik baru maupun lama, manajemen personalia, manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan. Terdapat banyak sumber ide baru yang akan berpotensi terhadap bisnis. Di antaranya, 1. Hobi adalah aktivitas favorit di waktu luang atau pekerjaan. Banyak orang dalam melakukan hobi atau minat berhasil mendirikan bisnis, seperti misalkan menulis, menyanyi, memasak, dan lain-lain. Kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah bisnis. Misalnya, jika seseorang senang menulis, maka ia bisa menjadi seorang penulis. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di tempat kerja. Sebagai contoh, mekanik yang mempunyai pengalaman bekerja di bengkel besar yang akhirnya membuka bisnis reparasi mobil atau bisnis berjualan mobil bekas.
Jadi, latar belakang pengusaha memainkan peranan penting dalam keputusan untuk memasuki bisnis selain jenis usaha bisnis yang akan mereka ciptakan. Yang ketiga, media massa yang merupakan sumber informasi, ide bahkan peluang yang besar. Contohnya surat kabar, majalah, televisi, dan internet adalah salah satu bagian dari media massa. Misalnya, jika kita perhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah, kita mungkin bisa menemukan informasi mengenai bisnis yang dijual. Yang keempat, yaitu survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan, kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan dapat kita pastikan melalui suatu survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang, menggunakan kuesioner, wawancara, atau melalui observasi. Bisa memulainya dengan berbicara kepada keluarga dan teman-teman untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan yang belum tersedia. Kemudian, kita bisa melanjutkan dan berbicara dengan orang yang merupakan bagian dari rantai distributor, seperti pabrik, pedagang, distributor, agen, grosir, dan lain sebagainya. Kelima, yaitu keluhan. Keluhan dan kekecewaan dari pelanggan telah menghasilkan produk dan jasa baru. Bila mana pemakai atau pelanggan mengeluh tentang produk atau jasa, kita mempunyai potensi untuk menghasilkan ide bisnis. Ide bisa berupa mendirikan perusahaan tandingan yang menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik, atau membuat produk atau jasa yang bisa dijual ke konsumen dan perusahaan tersebut atau perusahaan lain. Pada dasarnya, menemukan ide bisnis tidaklah sulit. Akan tetapi, banyak pengusaha pemula yang kesulitan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis yang baru. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk menangkap gagasan-gagasan brilian tersebut. Salah satu metode yang terkenal adalah metode Do It yang dipopulerkan oleh Robert W. Olson dalam bukunya The Art of Creative Thinking yang memiliki makna dari tiap hurufnya, yakni huruf yang pertama yaitu huruf D yang bermakna define problem. Bagian ini terpusat menganalisis masalah untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan benar adanya. Pastikan suatu ide bisa mengatasi sumber masalah, bukan gejala dari masalah. Jika masalah tampak sangat besar, maka pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terus lakukan sampai setiap bagian dapat terselesaikan dengan baik. Rangkum setiap masalah dalam kalimat sesingkat mungkin. Yang kedua, yaitu huruf O yang bermakna Open Mind and Apply Creative Techniques. Setelah kita mengetahui masalah yang ingin diatasi, kita siap untuk mulai memproduksi jawaban-jawaban sebagai solusi yang paling memungkinkan. Di proses ini, akan sering digoda oleh ide cemerlang. Jika menerimanya, kita akan kehilangan solusi lain yang lebih baik. Karena itu, jangan tergesa-gesa memilih jawaban yang muncul. Cukup dicatat terlebih dahulu. Pada tahap ini juga, kita tidak dianjurkan untuk mengevaluasi setiap ide. Sebaiknya kita coba menghasilkan ide-ide yang berbeda sebanyak mungkin. Bahkan, ide yang terkesan buruk dapat menjadi benih solusi yang baik pada akhirnya. Yang ketiga, yaitu huruf I, yang berarti Identify the best solution. Pada tahap ini, kita dapat memilih ide-ide yang telah dihasilkan tadi. Ide yang baik umumnya memiliki kejelasan. Kita perlu memeriksa dan mengembangkan sejumlah ide secara rinci sebelum benar-benar menjatuhkan pilihan. Yang keempat, yaitu huruf T yang bermakna transform. Pada tahap akhir ini adalah mengimplementasikan solusi. Hal ini akan melibatkan banyak pihak dan bagian, sehingga umumnya akan memakan banyak waktu dan energi. Banyak orang kreatif yang gagal pada tahap ini. Mereka sangat menikmati proses penciptaan ide-ide inovatif
dan produk-produk masa depan yang belum tentu siap diterima oleh pasar. Karena itu, sebagian besar dari mereka gagal mengembangkannya, dan mereka menyaksikan orang lain memperoleh keuntungan setelah beberapa tahun kemudian mengembangkan ide miliknya itu. Maka dari itu, seorang wirausaha hendaknya mengembangkan rencana aksi untuk bertransformasi. Hal ini dapat berupa pembuatan bisnis plan atau marketing plan. Karena suatu pemikiran atau ide atau bahkan gagasan sekalipun akan terwujud jika kita melakukan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Begitulah kiranya teman-teman pembahasan mengenai tema kita kali ini. Tetap semangat mencari ilmu dan terus berproses. Sampai jumpa di episode sharing keilmuan berikutnya.